wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina qudwatina uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah kajian malam Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bagian daripada bukti bersyukur kita kepada Allah, kita berusaha untuk mengisi waktu ini di dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah, kita akan berusaha menambah hasanah ilmiah kita, apalagi berkaitan dengan kajian di malam hari ini tentang tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Pembahasan tentang haknya Allah dari kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tauhid kita akan memasuki bab, dan babnya ini adalah langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara kebiasaan penulis di sini, banyak sekali bab yang tidak disebutkan judulnya, tetapi langsung masuk kepada dalilnya, diangkat menjadi judul bab, yaitu qaulul muallif rahimahullahu ta'ala, perkataan penulis, babu qaulillahi ta'ala, bab firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmahnya adalah kenapa judulnya langsung mengutip bab, langsung ayat, untuk menguji seberapa besar rasa penasaran kita dengan ayat-ayat Allah, dan seberapa kuat keyakinan kita dengan informasi yang akan diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka judulnya diangkat dengan langsung mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, yaitu firman dalam surat Al-A'raf 191, 192, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Artinya adalah, apakah mereka masih terus-menerus menyekutukan Allah? Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang dikomentari oleh Imam Utsaimin, istifham lil inkari wat taubih. Pertanyaan ini sebenarnya bukan untuk dijawab dengan kalimat, oh iya, saya terus musyrik, saya terus menyekutukan Allah. Tidak.
Allah bertanya dengan pertanyaan seperti ini untuk bentuk pengingkaran. Dan di dalam bahasa Indonesia juga seringkali kita dapatkan konsep ini diterapkan sama. Misalkan begini Pak, Anda seorang polisi menginterogasi pencuri. Ini pencuri rutin masuk penjara. Kira-kira gimana bertanya ya? Kurang lebih seperti itu. Ya. Kamu masih nyuri lagi gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Artinya dengan nggak ada efek jeraknya. Ya. Tidak ada efek jeraknya. Makanya para ulama tafsir seperti Imam Al-Utsaimin beliau katakan, pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak butuh jawaban. Ya. Ini untuk pertanyaan pengingkaran dan penghinaan dari Allah. Allah menghina dengan pertanyaan ini. Kalian masih musyrik kepada aku kata Allah, ya. Padahal orang ataupun zat yang kalian persekutukan, media menyekutukan Allah itu apa para jamaah? Media untuk menyekutukan Allah itu terkadang benda yang kita tahu di bawah standar kualitas yang disembah, yang menyembah apa? Contoh batu. Mana yang lebih pintar? Batu atau yang memahat batu? Tapi faktanya manusia masih menyekutukan Allah lewat media batu. Maka kalimat ini pantas ditanyakan kepada orang-orang yang sampai detik ini tidak bisa memanfaatkan akal sehatnya. Ya, tidak bisa memanfaatkan akal sehatnya. Ada mungkin di antara kita menyaksikan fakta saat ini. Pembantaian umat Islam di India menyingkap bagaimana tempat peribadatan dan media Tuhan mereka. Sehingga umat Islam dengan itu apa? Mestinya bertambah yakin. Kenapa antum orang Kendari tidak menyembah jonga? Ikhwan, binatang antum kan jonga. Kenapa antum tidak menyembah jonga atau anoa? Kenapa? Antum bisa menjawab sendiri. Kenapa kita tidak menyembah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam? Mengapa kita tidak menyembah para malaikat? Mengapa kita tidak menyembah presiden? Kita tanyakan alasannya, kenapa kita tidak menyembah mereka? Ya, di sini Allah memberikan jawaban. Silakan perhatikan kalimat selanjutnya. Apakah kalian mau terus-menerus menyekutukan Allah sampai kapan kalian dibodohi oleh diri kalian sendiri? Kita tidak hanya memperhatikan orang non-muslim di luar sana sebagai bahan pelajaran. Tapi mari kita perhatikan diri kita sendiri saat ini. Bagi para jamaah yang hidup dengan bimbingan adat istiadat, mari kita cek dalam adat istiadat kita, dalam kebiasaan. Adat kan sinonimnya kan kebiasaan. Cuma mungkin kebiasaan nenek moyang kita, leluhur kita. Coba kita tanyakan kepada kita saat ini, apakah kita bisa memastikan seluruh ajaran nenek moyang kita menjamin diri kita menghantarkan ke surganya Allah? Coba antum tanyakan saat ini. Katakan begini, misalkan saja sebagai bentuk permisalan, kalau saat ini Allah takdirkan, antum saat ini masih hidup, alhamdulillah. Tiba-tiba Allah takdirkan, ini sebagai permisalan saja, tiba-tiba Allah takdirkan, Allah izinkan nenek moyang antum hidup. Kemudian apa yang terjadi? Tengok nenek moyang antum. Tanyakan kepada beliau, agama nenek apa? Agama moyang kita apa? Bisa dipahami? Ketika beliau mengatakan Islam, ketika dia mengatakan saya Muslim, maka kita sebagai garis keturunannya ya akan mengatakan saya dengan Anda Muslim. Baik, apa konsekuensi keislaman kita? Apa artinya Islam? Karena Allah ketika mengatakan ayusyrikun, apakah kalian terus-menerus menyekutukan aku? Kenapa demikian? Kenapa berketerusan? Kenapa berkelanjutan?
Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab yang lain, dan buku ini mesti antum miliki. Kalau lebih detailnya antum saya sarankan memiliki syarahnya, yaitu kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat. Buku itu menjelaskan bagaimana orang Islam menyekutukan Allah terang-terangan. Zaman now banyak Ustadz? Banyak. Kenapa? Hasil penelitian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan hasil bergelutnya beliau dalam dunia dakwah menumpas TBC, bukan menumpas virus corona ya. Ada yang virus yang lebih besar. TBC, takhayul. Antum tahu virus takhayul? Itu loh takhayul itu. Kalau lewat tempat sepi harus pamit dulu. Tabena, saya mau pamit lewat. Permisi, jangan ganggu saya. Itu keyakinan yang takhayul, nggak jelas. Ya, menghayal. Antum tahu takhayul bikin hayalan. Karena faktanya mana yang antum takuti? Kalau Allah antum takuti, wajar. Kenapa antum takut Allah? Allah sudah menjadikan Fir'aun yang menantang Allah, sudah mimatinya jelas. Jasadnya masih ada. Antum gak takut? Jelas kita takut sama Allah. Allah yang menjadikan Bani Israel wajahnya jadi monyet, jadi babi. Ada di beberapa periode mereka, pernah Allah jadikan wajah mereka jadi seperti itu. Dan mereka tahu nenek moyangnya seperti itu pernah? Iya. Siapa yang berbuat? Allah. Masih tidak takut? Kita dapatkan bagaimana Allah menjadikan apinya Namrud menjadi dingin. Dan seterusnya. Artinya alasan kita takut kepada Allah jelas. Alasan kita mengagungkan Allah jelas. Tapi tiba-tiba ada takhayul. Antum, kupu-kupu masuk rumah. Apa biasanya? Sebentar lagi tamu datang. Jangan bilang sebentar lagi, tamunya sudah datang, namanya tamu kupu-kupu. Itu baru betul. Tapi kebanyakan kita mengatakan, enggak Ustadz, ini kupu-kupunya beda Ustadz, kupu-kupu raja. Tamunya berarti tamu ningrat. Ditunggu-tunggu, enggak datang-datang. Oh, dan seterusnya dikaitkan lagi. Ini adalah perkara yang mengantarkan kita kepada kalimat ayusyrikun. Sampai kapan itu keyakinan dirawat? Bahkan diajarkan lagi ke anak-anaknya. Sampai kapan? Terus Ustadz bagaimana kalau kupu-kupu masuk? Ya biarkan saja. Kalau ganggu ya usir. Selesai. Kalau antum mau lihat pemandangan indah, oh Masya Allah. Untuk tadaburi makhluk Allah yang indah punya sayap dan seterusnya, dulunya adalah seekor ulat. Kemudian Allah rubah jadi, oh itu sarana untuk mengingat keagungan Allah. Itu lebih bagus. Bukan untuk menjadi sarana mediasi sinyal kuat akan datangnya tamu. Bukan. Ya, sampai kapan antum merawat keyakinan ini? Maka Allah katakan di sini, pada kesempatan kali ini, ayat Al-Qur'an terus-terusan hidup. Menghidupi hati orang beriman. Ayusyrikun, sampai kapan itu batu ponari, batu aki bapak-bapak itu yang harganya lebih mahal dari mas kawin bapak ketika menikahi istri bapak? Istri bapak dapat mas kawin berapa? 1 gram, seperangkat alat sholat. Terkadang juga hutang. Ya. Artinya apa? Giliran batu aki 1 juta, 2 juta, 3 juta dibeli. Ayusyrikun, sampai kapan? Pertanyaan ini terus diulang. Burung gagak lewat, membunuh kucing di jalan. Istrinya lagi hamil, ayusyrikun, sampai kapan? Keyakinan ini diulang, sampai kapan? Para hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menegur seluruh orang musyrik. Mumpung kalian masih hidup, sampai kapan kalian menyekutukan Allah? Ustadz, saya rajin sholat, Pak. Saya sering ingatkan. Orang yang sholat juga tidak aman dari kalimat ayusyrikun. Sampai kapan Anda menyekutukan Allah? Ya. Bagaimana orang sholat bisa ayusyrikun menyekutukan Allah? Sholatnya niatnya bukan karena Allah. Orang yang bersedekah juga bisa musyrik? Bisa.
sedekahnya bukan karena Allah. Dan itu akan banyak antum dapatkan kalimat ini dalam keseharian kita. Makanya para jamaah, kalau belajar agama itu jangan buru-buru. Lebih baik antum pahami. Kata Ibn Abbas, saya mendingan memahami satu surat dibandingkan saya bisa khatam satu Al-Quran dalam satu hari. Tapi memahami satu surat lebih aku cintai daripada menghabiskan hari hanya dengan baca-baca. Coba Anda yang suka baca-baca. Setelah baca-baca Anda tanya diri Anda, apa ilmu yang Allah berikan setelah Anda selesai baca-baca? Apa? Puluhan tahun kita baca-baca. Yang kita baca pun ketika kita tanya apa isinya, kemana arahnya, dibimbing kita kemana, gak jelas para jamaah. Sampai kapan kita hidup gak jelas. Padahal umur kita terus Allah kurangi para jamaah. Makanya gak ada istilah tepuk tangan panjang umurnya, gak ada. Pendek umurnya itu lebih benar. Siapa bilang panjang umurnya itu? Ya, dengan merayakan ulang tahunan itu akan panjang umur, dari mana dalilnya? Sampai kapan Anda ulang tahunan? Sampai kapan Anda posting mat milad? Nah, itu mat milad itu happy birthday Pak, cuma bahasa Arab di copy jadi bahasa bahasa Inggris di copy jadi bahasa Arab. Sama dengannya apa? Selamat ulang tahun. Sampai kapan? Ya, fa ikhwani fillah. Allah ketika menanyakan seperti ini, lihat alasannya. Allah membimbing kita. Pantaskah kalian menyekutukan aku dengan sesuatu yang ma la yakhluqu syai'an? Yang mana yang kalian sembah selain aku, kata Allah, tidak pernah menciptakan sesuatu pun. Di sini kata Imam Ibnu Katsir, alasan jelas mengapa Anda mesti menyembah hanya Allah saja. Karena Allah menciptakan hidung Anda, menciptakan napas Anda, menciptakan nyawa Anda, menciptakan badan Anda, menciptakan tempat tinggal Anda, anak istri Anda, masa depan Anda diciptakan Allah. Semua di dunia ini diciptakan oleh Allah. Sekarang tiba-tiba ada orang bosan beribadah kepada Allah. Coba, kalau ada orang bosan sholat, kalau ada orang bosan berinfak di hadapan Allah, kalau ada orang bosan membaca Al-Quran di hadapan Allah, kalau ada orang bosan bertaubat di hadapan Allah, saya tanya, ada tidak yang lebih baik daripada Allah? Kalau antum bosan dengan Allah, cari Allah yang lain. Mungkin begini ikhwan, kita ambil contoh. Antum misalkan bosan dengan anak, antum bilang tenang, ada ji ustadz yang lain. Antum bosan dengan istri antum, ada ji istri yang lain. Antum bosan dengan anak antum, ada ji anak yang lain. Antum bosan dengan suatu perusahaan, antum bisa bilang saya resign saja, saya keluar saja, saya cari perusahaan yang lain. Saya katakan sekarang, antum bosan dengan Allah, cari zat yang lebih baik dari Allah. Cari Allah yang lain. Sampai kapanpun antum tidak bisa mendapatkan zat yang lebih indah, lebih bagus, lebih perhatian kepada kita menandingi Allah, kalla demi Allah tidak akan pernah kita dapatkan. Saking perhatiannya Allah kepada kita, para jamaah, apapun yang kita ingin kerjakan, Allah ingatkan. Hati-hati, kalau ingin makan, kalau ingin minum, agar aku berkahi, kata Allah, baca bismillah. Apa yang terjadi? Ingat Allah. Anda ketika berpakaian, hati-hati, kalau ingin pakaian Anda mendatangkan kebaikan, keberkahan, baca juga bismillah. Anda ingin ini, Anda ingin itu, Allah betul-betul perhatian kepada kita. Tiba-tiba kita bosan dengan Allah. Kata Nabi, teruslah meminta kepada Allah. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan dengan antum. Dengan sikap kita yang rajin bermaksiat ini,
Allah tidak pernah bosan. Tolong kepada Anda yang ahli maksiat, kepada Anda yang kebingungan dengan maksiat yang Anda kerjakan sampai detik ini, jangan pernah bosan dengan Allah. Karena Allah, kata Nabi, tidak pernah bosan ngurus antum para jamaah. Nah, semakin banyak maksiat yang kita kerjakan, Allah terus memberikan rizki. Allah tidak pernah bosan memberikan rizki kepada kita. Maka yang ada, yang harus kita hadirkan pada kesempatan kali ini adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Antum merasa malu, Ustaz saya sudah malu nih. Habis saya sudah sering saya bermaksiat, saya juga sudah sering bertaubat ya Ustaz. Bagaimana saya katakan begini. Kalau antum bermaksiat, solusinya apa bermaksiat Pak? Bertaubat. Ustaz, Anda bermaksiat lagi Ustaz. Bertaubat lagi. Bermaksiat lagi Ustaz. Bertaubat lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim, sampai kapanpun antum bermaksiat, begitu juga sampai kapanpun antum bertaubat. Kenapa? Karena nggak ada solusi lain. Sekarang kita bermaksiat misalkan. Kemudian antum putus asa. Saya malu Ustaz, sudah ratusan kali saya taubat. Sudah berkali-kali saya mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah, saya sudah berjanji kepada Allah berkali-kali. Allah sudah paling mengerti jumlah bilangan taubat yang saya kerjakan. Kemudian antum putus asa, malu kepada Allah. Kemudian yang terjadi, antum tinggalkan taubat. Mana yang lebih baik para jamaah? Antum meninggalkan taubat, maknanya antum bergelimang dengan dosa. Antum di tempat yang sangat genting dan berbahaya kalau antum tidak bersegera bertaubat. Ingat ada satu hadis dari Nabi. Innallaha yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musi'al lail wa yabsutu yadahu fil lail liyatuba musi'an nahar. Apa kata Nabi? Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk sarana menghapus dosa orang yang mengerjakan maksiat di malam hari. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk Anda yang bermaksiat di siang hari. Dan itu terus terjadi sampai matahari terbit dari arah yang berlawanan. Maka kalau antum pahami hal itu, maknanya pahami taubat itu tidak cukup sekali dua kali. Jangan malu kepada Allah dengan mengatakan astagfirullah ya Allah saya malu bertaubat lagi. Saya dosa lagi Allah. Memang begitu Pak. Kalau tidak begitu antum gak ada solusi lain. Curhat ke ustadz manapun tidak ada solusi lain. Sekarang lebih spesifik lagi, ada dosa yang harus segera ditinggalkan seluruh umat Islam. Yang dosa ini adalah primadonanya maksiat, yaitu apa? Kemusyrikan. Pantaskah orang menyekutukan Allah yang mana yang disembah selain Allah itu tidak menciptakan sesuatu pun? Para jamaah, antum perhatikan redaksi kalimatnya di sini adalah la yakhluqu, artinya peniadaan. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang menciptakan. Contoh, Ustadz Masya Allah ini airnya kuning, ana mau silakan. Ini kan diciptakan. Ini juga diciptakan. Ini juga diciptakan. Ini juga diciptakan. Dan seluruh yang kita dapatkan, fasilitas masjid ini diciptakan. Siapa yang menciptakan ini? Pabrik komputer, pabriknya tisu, pabriknya jus ini dan seterusnya. Siapa yang menciptakan jus? Makhluk. Tapi Allah katakan di sini malah yakhluqu syai'a. Dalam ilmu tafsir dan ilmu usul fikih dikatakan redaksi umum itu adalah salah satunya kalau ada kalimat dengan bentuk peniadaan. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka selain Allah jangan pernah kita sembah. Karena Allah tiadakan segala sesuatu untuk disembah, hanya satu yang berhak disembah yaitu Allah. Nabi Ustadz gak boleh disembah, jasanya banyak sama kita Ustadz, saya sampai paham agama ini, paham cita-cita masa depan, surga dan seterusnya.
walaupun sampai level nabi sekalipun, walaupun sampai level malaikat sekalipun, apalagi level leluhur nenek moyang kita, jangan pernah kita menyembah nenek moyang, nabi, rasul, malaikat. Kenapa? La ilaha illallah, konsekuensi syahadat Anda. Karena Anda mengatakan tidak ada yang pantas diibadahi, disembah, lenyapkan semua bentuk peribadahan kecuali hanya untuk satu, illallah, kecuali hanya untuk Allah. Dengan itu apa para jamaah? Kita lihat dalam ayat ini, yang pantas disembah adalah karakternya apa? Ini pelajaran sederhana. Kenapa antum tidak menyembah sapi seperti di India? Kenapa antum tidak menyembah patung seperti beberapa orang di Indonesia? Kenapa antum tidak menyembah matahari seperti di Jepang? Kenapa antum tidak menyembah bulan atau malaikat atau Nabi Muhammad dan seterusnya dari makhluk Allah? Kenapa? Jawabannya kata Allah, karena yang layak disembah adalah sifatnya yakhluqu syai'a. Mesti menciptakan sesuatu. Syarat zat yang disembah adalah mesti menciptakan sesuatu. Tapi tolong dipahami, apa itu yakhluqu? Menciptakan di sini adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Kalau gitu Ustaz, saya harus menyembah pencipta laptop Ustaz. Apa saya juga menyembah harus pencipta bunga palsu ini? Atau pencipta tisu ini? Atau pencipta kertas ini? Kita katakan, jangan samakan perbuatan kita menciptakan barang-barang ini dengan Allah menciptakan makhluknya. Apa bedanya? Beda banget. Disinilah letaknya kenapa Allah layak disembah, karena Allah menciptakan sesuatu dari nol. Tidak ada bahannya. Adapun orang yang menciptakan komputer tanpa bahan, coba orang itu di perusahaan sepakat satu majelis mengatakan komputer, nggak ada itu komputer. Bisa dipahami? Sampai kapanpun orang tidak sanggup menciptakan bunga palsu ini kalau tidak ada bahannya. Makanya ketika Allah mengatakan yang pantas disembah itu adalah yang bisa menciptakan sesuatu dari nol. Gak ada bahannya. Allah hanya mengatakan, idza arada syai'an, kalau Allah menghendaki sesuatu itu muncul, an yaqula lahu, hanya mengatakan. Kun, hanya satu kata yang Allah ucapkan. Jadilah, fayakun, maka terjadi. Begitu saja, iya. Diciptakan langit dan bumi, tidak seperti diciptakannya bangunan rumah sakit. Di kita dapatkan orang bangun masjid ini berapa lama? Mungkin hampir 1 tahun, bahkan lebih atau kurang. Tapi nggak bisa 1 kali, 1 detik begitu. Tapi Allah Masya Allah hanya mengatakan 1 kata, kun, jadilah, fayakun, langsung muncul apa yang Allah kehendaki. Maka pantas Allah disembah. Dan ingat, Allah tidak mengajarkan ilmu sihir. Ustaz kayaknya itu sihir itu. Tidak ikhwan. Antum tahu sihir di zaman Nabi Musa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika tukang sihir bayarannya Fir'aun melemparkan tongkatnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yukhayyalu annaha tas'a. Jadi itu tongkat, apa-apaan, bukan tongkat, tali-tali yang mereka lemparkan, hibaluhum kata Allah. Wa isiyahum, demikian juga tongkat-tongkat mereka kata Allah. Jadi tongkat dengan tali dilemparkan, tidak berubah jadi ular betulan. Tolong bedakan ilmu sihir dengan ilmunya Allah. Ya, ilmu sihir itu adalah tongkatnya dilempar, talinya dilempar, cuma mata mereka dibuat menghayal. Yukhayyalu annaha tas'a kata Allah. Mereka matanya itu memandang seakan-akan kayak dirubah pandangannya, padahal itu masih tali, itu tetap masih tongkat. Yukhayyal, diberikan khayalan. Dan itu konsepnya sama
Sihir itu konsepnya sama dengan konsep rokok. Coba lihat orang merokok, banyak menghayal. Mohon maaf ya, mohon maaf. Memang. Kenapa? Karena rokok adalah konsepnya konsep sihir. Lihat iklan rokok dengan hisapan Anda, nggak nyambung. Rokok dihisap, membuat lubang di leher, tapi nggak pernah ada iklannya. Yang ada iklannya adalah terjun payung, loncat indah ke laut, kemudian macam-macam ke gunung dan seterusnya. Pokoknya yang indah-indah. Sama konsepnya seperti minuman keras. Orang dibuat menghayal. Coba antum lihat orang minuman keras, misalnya ini Pongasi nih, atau Pak Kameko antum minum. 1 galon, 1 botol, tape. Antum minum. Setelah antum minum, apa yang terjadi? Antum menghayal, senyum sendiri, hehehe. Padahal antum banyak masalah di rumah. Istri antum lagi marah-marah, anak antum tambah bandel, antum minum Pongasi, menghayal. Nggak ada Ustaz masalah, saya kayak di surga. Senyum-senyum, sama konsepnya. Tapi coba antum, ketika Pongasinya efeknya sudah hilang. Apa yang terjadi? Masalahnya nggak hilang. Istri antum masih kecut, anak antum tambah bandel, masalahnya tambah banyak. Kenapa? Begitulah konsepnya setan dengan iblis. Sihir, talinya tetap tali, tongkatnya tetap tongkat. Kata Allah, yuhayyal annaha tas'a, seakan-akan bergerak. Padahal tidak. Makanya Allah ketika melihat Nabi Isa hampir kena sihirnya penyihir Fir'aun, apa kata Allah? La takhaf, jangan takut wahai Musa, langsung lemparkan tongkatmu. Maka lihat wahyunya Allah kepada tongkatnya Nabi Musa. Allah hanya memerintahkan tongkat untuk dilemparkan, langsung ular betulan dan memakan seluruh tongkatnya penyihir Fir'aun dengan tali-talinya penyihir Fir'aun. Betul-betul ular. Naam. Itulah konsepnya Allah dengan konsep sihir, ada beda tipis. Dan orang untuk menyekutukan Allah lewat sihir sangat cepat untuk menjadikan orang kafir. Makanya dunia persihiran itu apa? Diabadikan terus, dirawat oleh kalangan jin. Makanya musuh bebuyutannya ustadz kajian tauhid, ya dukun sama tukang sihir. Kenapa? Karena ustadz mengajarkan tauhid, yang tauhid itu adalah musuh bebuyutannya ilmu dukun dan persihiran. Nah, maka para jamaah, tolong diingat. Ada beberapa ikhwah curhat kepada anak. Anak sampaikan tanpa menyebutkan namanya. Tapi semoga Allah berikan kesembuhan sebaik-baiknya dari si Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhwah berkeluarga, alhamdulillah. Yang belum menikah, semoga Allah berikan pertolongan yang sebaik-baiknya dari si Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah ini berkeluarga. Tiba-tiba apa? Istrinya bermimpi berhubungan intim bukan dengan dirinya. Berhubungan intim dengan lelaki. Dan kita tahu ikhwan, dalam dunia perikhwanan, kita tahu kita tidak mengenal pacaran. Akhwat ini dilamar beberapa kali oleh beberapa lelaki sebelum menikah dengan ikhwah ini. Apa yang terjadi? Bisa jadi di antara ikhwah yang melamar ini atau ikhwah yang lain menerapkan konsep cinta ditolak, dukun bertindak. Dan itu terjadi. Maka saya pesankan kepada ikhwah ini, saya yakin, saya bilang, akhwat tadi, istri antum itu dibuat bermimpi basah dengan jin dalam mimpinya agar pecah hubungan rumah tangga. Dan itu program nomor satunya iblis. Antum tahu kata Nabi, bala tentaranya iblis bertebaran mendatangi kita. Kemudian laporan sama iblis, saya sudah begini, saya sudah jadikan anak Adam begini. Tidak dipuji oleh iblis. Tiba-tiba ada anak iblis, setan namanya, dia datang. Wahai ayah, iblis punya anak. Ya, tapi saya tidak tahu nama istrinya. Intinya iblis punya anak, kata Nabi. Dia didatangi anak-anaknya. Kata anaknya, wahai ayahku,
Aku sudah menjadikan suami istri pecah. Rumah tangga retak. Apa kata iblis? Ah, ini baru anak saya. Jadi program unggulan iblis, antum ingat kisahnya Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an tentang ayat ruqyah itu? Wattaba'u ma tatlu syayatin. Apa kalimatnya di tengah-tengahnya? Yufarriquna bainal mar'i wa zaujih. Tolong diingat kepada kita yang sudah berkeluarga. Kalau ada keretakan rumah tangga, itu program nomor 1 iblis. Kalau rumah tangga umat Islam hancur, masa depan generasi umat Islam akan hancur. Maka iblis itu cerdas, iblis pintar. Bagaimana caranya umat Islam hancur? Hancurkan rumah tangganya. Jadikan istrinya orang itu adalah istri yang bisa serong, bisa bermaksiat. Jadikan suaminya tidak perhatian sama istrinya. Jadikan cekcok dalam rumah tangganya. Itu program unggulan iblis. Coba Anda cek dalam rumah tangga kita. Kalau ada di antara ikhwah sudah hijrah, alhamdulillah. Sudah mendapatkan kajian-kajian sunnah, sudah menjalankan sunnah Nabi. Jangan mau masuk surga sendirian, tarik istri antum. Yang mungkin ada di antara istri antum belum berkerudung, belum menjaga sholat 5 waktu di tepat waktu, belum rajin ibadah ini dan seterusnya. Jangan hanya antum mau sendirian, itu program setan para jamaah. Maka saya ingatkan kepada ikhwah tadi yang istrinya bermimpi, akhi tolong antum sampaikan kepada istri antum, pejamkan matanya, baca ayat ruqyah, bayangkan laki-laki yang muncul di mimpinya dengan izin Allah, dengan ayat ruqyah tadi, insya Allah Allah akan tampakkan wujud sebenarnya dari wajah jin yang sangat menjijikkan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena seganteng-ganteng jin tidak bisa mengalahkan manusia paling jelek. Tolong diingat para jamaah yang punya wajah yang standar kelas bawah ke bawah lagi. Anda mesti bangga, Anda manusia bukan jin. Sejelek-jelek manusia tidak bisa dikalahkan dengan jin paling ganteng. Kenapa? Ada satu ayat dari sekian dalil yang antum hafal. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dengan wujud yang terbaik dibandingkan makhluk yang lain. Maka saya katakan, saya berani mengatakan, menghibur antum yang wajahnya Masya Allah. Ditakuti akhwat. Tapi insya Allah ikhwan, jodoh ada, insya Allah ada. Kalau tidak di dunia, insya Allah ada di surga. Intinya antum layak gak masuk surga. Di surga wajah antum bisa dipermak. Insya Allah. Ya. Di surga semua wajah kita akan ganteng semuanya para jamaah. Masing-masing kita punya kapling sendiri, kesibukan sendiri, gak akan cemburu sama tetangganya. Di dunia wajar ujian. Orang ganteng saja kadang gak lewat dari ujian. Maka yang gak ganteng bersyukur, alhamdulillah wajah saya jelek. Orang ganteng itu ujiannya banyak, orang cantik itu ujiannya banyak, bersyukur antum. Yang wajahnya pas-pasan. Maka tolong pahami. Ya, kalau kita memahami diri kita ini adalah makhluk terindah, tolong juga perindah akhlak kita di hadapan Allah. Pada kesempatan kali Allah ini ingatkan di sini. Kalau antum dipertuhan sama pekerjaan antum di kantor, coba ingat ayat ini. Apakah kantor yang menciptakan gaji antum selama ini? Bukan para jamaah. Allah yang menciptakan. Makanya bagi antum, kemarin Anda dapatkan postingan, kemudian Anda bagikan lagi postingan itu. Dan itu postingan Masya Allah sangat bermanfaat kalau saya lihat. Postingan apa? Banyak, salah satunya begini. Ada tampilan gambar. Di situ diceritakan orang itu bekerja banting tulang. Sekuat tenaga dia berusaha cari nafkah. Sama seperti antum saat ini. Saya ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Antum banting tulang dan seterusnya bekerja. Antum sudah keringat dingin, banting tulang, tiba-tiba Allah takdirkan rizki antum di hari itu sekian, yang mungkin di bawah standar target antum di hari itu. Ada postingan terakhirnya diingatkan apa? Antum teruslah husnudon kepada Allah. Bisa jadi Allah takdirkan rizki antum sedikit saat ini dari rizki dunia, agar hisab di akhirat tidak lama. Banyak di antara kita tidak mengingat hisab di akhirat. Ya. Kalau kita dunianya sedikit, kecil dunia kita para jamaah,
husnudon saja. Mungkin Allah menghendaki kebaikan di akhirat agar kita cepat masuk surga sehingga kita tidak dihisab lama-lama. Ingat, hisab paling cepat itu apa? 1 hari di akhirat. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, orang miskin masuk surga lebih dulu setengah hari daripada orang kaya. Lebih dulu setengah hari daripada orang kaya. Berapa setengah hari di akhirat? Kata Nabi 500 tahun. Para jamaah, maka husnudonlah kepada Allah, apapun yang antum dapatkan hari ini itulah yang terbaik dari Allah. Tugas kita bukan komplain kepada Allah, tapi mensyukuri apa yang Allah beri sekarang. Karena dengan kata syukur, Allah akan tambahkan rizki kita. Ini teguran dari Allah, apa tadi? Yang layak disembah adalah yang bisa menciptakan sesuatu dari nol, dari tidak ada jadi ada, yaitu Allah. Maka mulai detik ini, jangan pernah menyembah jabatan. Kalau suatu saat ada di antara kita nanti dipecat, diturunkan, pokoknya diobok-obok gitu antum, hidupnya antum di kantor. Ya silakan antum pilih, mau lanjut di situ atau keluar. Ustaz, kalau keluar bagaimana? Rizki bukan diatur oleh perusahaan. Termasuk beberapa ikhwah yang curhat, Ustaz di kantor saya begini-begini ada maksiatnya banyak. Antum tahu, rizki bukan di kantor, bukan diatur oleh kantor. Rizki diatur oleh siapa? Allah menamakan dirinya Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Artinya, kalau orang kafir saja mereka senyum bahagia dengan kekafirannya karena mereka mendapatkan rizki di dunia, apalagi antum yang mengenal Allah, yang menyembah Allah, lebih layak antum mendapatkan rizki dari Allah. Artinya jangan pernah suudzon, Ustaz kayaknya saya nggak mungkin dapat rizki dari Allah. Orang kafir saja masih husnudzon kepada Allah, masa orang Islam suudzon kepada Allah? Saya dapatkan tadi pagi ada orang kafir, tangannya terputus kanan kiri. Tapi dia tidak putus asa para jemaah. Ini dengan kekafirannya. Kita yang saat ini misalkan ada tangan, tiba-tiba misalkan naudzubillah, tiba-tiba ada yang diambil anggota tubuhnya oleh Allah. Mungkin ada di antara kita nggak ikut kajian, nggak mau makan, yang dipikirkan baygon, tambang digantung. Artinya putus asa. Orang kafir saja tangannya nggak ada, dia pikirkan bagaimana punya tangan palsu. Saya dapatkan ada orang kafir ini dengan ketidakpunya tanganannya, dia tidak putus asa. Dia buat tangan palsu, naik kendaraan sendiri, bukan motor kendaraannya, mobil. Tangan palsu Pak. Tidak ada tangan kanan kirinya. Dia buat sendiri. Ya, dia buat tangan palsu, kemudian dia naik mobilnya, pesan makanan itu yang cepat saji itu yang kita tahu kalau zaman sekarang kan kitanya nggak keluar-keluar, kemudian ada mie makanannya, dia ambil pakai tangan palsunya. Dia tempatkan, dia nikmati hidup. Artinya kata kuncinya apa? Bagaimana dengan senang susahnya kita di dunia yang sementara ini bisa menikmati hidup. Kenapa antum harus menikmati hidup? Karena bagi orang beriman, susahnya ibadah, senangnya juga ibadah. Dan susahnya antum di sini itu akan lenyap susah antum ketika antum sudah masuk surga. Naam, ya. Capeknya antum mendengarkan kajian, capeknya antum melaksanakan sholat berjamaah, capeknya antum mendengarkan khutbah Jumat dengan sholat Jumat, panasnya mungkin kipas anginnya nggak banyak di masjid-masjid. Capek antum tiap Jumat, baik. Capek itu ketika masuk surga, seluruh capek ditinggalkan di depan gerbang pintu surga, semuanya nggak masuk surga. Kenikmatan surga tidak bisa tergadaikan dengan kelezatan sementara di dunia ini. Maka tolong bersabar untuk membuktikan kita beribadah kepada yang menciptakan kita selama ini. Para jamaah, siapa di antara antum yang tidak rindu dengan penciptaan tuh? Masya Allah, hidung saya bagusnya ini, saya penasaran ingin bertemu dengan yang menciptakan hidung saya, betul tidak? Antum penasaran, rindu dengan yang menciptakan telinga antum, bisa bicara dengan suara merdu, ini siapa yang mengatur? Kalau bukan Allah, semua kita merindukan Allah. Maka Allah berikan obat penawar rindu kita adalah masjid ini
obat melepas kerinduan kita kepada Allah. Masjid dinobatkan oleh Allah sebagai rumahnya Allah. Bagi antum yang rindu kepada Allah, yang telah mengatur hidung Anda, telinga Anda, mata Anda, gerakan tangan Anda, kaki Anda, nyawa Anda. Saya yakin antum penasaran. Ana lihat banyak di rumah sakit, orang diberikan donor mata, donor telinga, donor jantung, donor ini, donor ginjal. Apa yang terjadi? Orang yang diberikan donor ginjal, setelah dia operasi selesai, ada ginjal orang lain di tubuhnya. Orang ini bertanya, Pak dokter, saya ingin tahu siapa yang rela memberikan ginjalnya kepada saya. Apalagi Allah. Ya, masa antum tidak rindu kepada Allah? Bukti kita rindu kepada Allah para jamaah umat Islam adalah jawab undangan Allah ketika adzan. Jawab undangan Allah ketika adzan itu adalah sarana kita melepas rindu kepada Allah. Maka Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penghibur hati saya dalam sholat. Karena sholat itu hiburan. Ya. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Ini sebagai tambahan, sebagai penutup. Afwan. Dan yang disembah selain Allah tidak sanggup memberikan pertolongan. Antum ingat kisah kaburnya iblis dalam perang Badar. Padahal iblislah yang mengompori, memprovokasi orang Quraisy untuk melaksanakan perang Badar. Tapi tiba-tiba ketika pasukan Allah, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, kata Allah. Wahai umat Islam, ketika Nabi Muhammad mengangkat tangannya berdoa di perang Badar, takut dikalahkan orang Quraisy, Nabi berdoa kepada Allah sampai Abu Bakar menghibur Nabi. Allah langsung menjawab, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wahai Muhammad, engkau aku turunkan bantuan sekarang. Jumlah malaikatnya 1000, kata Allah. Bayangkan Pak, malaikatnya 1000. Malaikat Israfil, kata Nabi, disebutkan di situ ada. Malaikat Malik ikut perang Badar. Malaikat Jibril ikut perang Badar para jamaah. Ikut perang Badar, gara-gara apa? Sebab Nabi berdoa kepada Allah, Allah turunkan ribuan malaikat, 1000 malaikat diturunkan murdifin. Apa itu murdifin? Turunnya tidak langsung, berbondong-bondong, bergiliran. Apa yang terjadi? Iblis langsung ciut nyalinya. Padahal iblis yang memprovokasi orang Quraisy untuk membunuh umat Islam, membantai Rasulullah di perang Badar. Tiba-tiba iblis kabur. Kata orang Quraisy, wahai iblis, tidak, mereka tidak kenal itu iblis. Dia menampakkan dirinya dari laki-laki Bani Najjar. Wahai fulan, kenapa engkau kabur? Kata iblis, inni ara ma la tarawun. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku lihat Jibril. Itu iblis takut Jibril. Sebelum takut kepada Allah, Jibril sudah ditakuti. Aku takut ada Jibril, ada Israfil, ada Mikail. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku takut kepada Allah. Kabur iblis. Kemana kaburnya kata Nabi? Nyebur ke laut. Karena laut singgasananya iblis. Maka sekarang ada orang menyembah dukun. Minta tolong sama dukun. Itu dukun itu anak angkatnya iblis keberapa gitu. Iblisnya saja kabur. Sekarang ada orang minta tolong sama dukun. La yastati'una lahum nasra. Mereka tidak bisa membantu antum. Wala anfusahum yansurun. Untuk membantu diri mereka saja nggak sanggup. Iblis masuk neraka kekal di dalamnya, nggak bisa keluar dari neraka walaupun hanya saat. Apalagi anak bawangnya seperti dukun. Ini mungkin yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.